kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Izinkan saya menyampaikan laporan akademik Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam semester genap tahun ajaran 2021-2022. Setelah mengikuti ujian meja hijau atau ujian skripsi pada tanggal 18 sampai tanggal 19 Juli 2022 dan yudisium yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di ruangan utama kampus Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam, sehingga acara wisuda hari ini dapat dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, STT Huprates Batam telah memasuki usia yang ke-18 tahun dan melaksanakan wisuda yang ke-14 sampai hari ini. Menamatkan ratusan alumni yang tersebar di berbagai gereja, baik yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam. Kami menyadari banyak rintangan dan persoalan yang dihadapi setelah 2 tahun vakum terkait persoalan yang pernah terjadi di STT Huprates beberapa waktu yang lalu. Kami juga bersyukur pada tanggal 4 Februari 2021 Sekolah Tinggi Teologi Huprates memulai kembali proses belajar mengajar dengan sisa mahasiswa yang masih bertahan sebanyak 32 orang dari prodi teologi dan prodi pendidikan agama Kristen. Selanjutnya, surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam nomor 09/093/ STT Huprates Batam /Ket /SK WIS kemudian /14/2022. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam tentang penetapan wisuda mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam semester genap tahun ajaran 2021-2022. Menimbang A. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi belajar terhadap mahasiswa-mahasiswi jurusan Sarjana Teologi atau STH semester genap tahun 2021-2022. Yang kedua, Sarjana Pendidikan Agama Kristen atau SPD pada tahun ajaran 2021-2022. B. Terdapat sejumlah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada program Sarjana Teologi dan program Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Dalam kedua program studi dimaksud dapat ditetapkan kelulusannya. Sehubungan dengan butir A di atas, perlu menetapkan keputusan ketua dan wakil ketua satu bidang akademik tentang penetapan kelulusan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam pada yudisium semester genap tahun ajaran 2021-2022. Keputusan Menteri Agama nomor 327 tahun 1993 tentang perubahan kurikulum standar minimal program strata 1 perguruan tinggi jurusan teologi, memperhatikan Statuta Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam tentang wisuda mahasiswa. Kedua, kurikulum Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam semester genap tahun ajaran 2021-2022. Hasil rapat pimpinan dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Huprates Batam dalam pelaksanaan wisuda pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 Juli
2022 menetapkan wisuda mahasiswa-mahasiswi yang namanya terdaftar sebagai peserta wisuda Sekolah Tinggi Teologi Universitas Batam semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kedua, surat keputusan Sekolah Tinggi Teologi Universitas Batam tentang penetapan acara wisuda hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yang ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan kembali atau perbaikan sebagaimana mestinya. Pemberian berupa gelar akademik kepada wisudawan-wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Universitas Batam pada hari ini telah memenuhi persyaratan pencapaian tuntutan akademik selama 8 semester dan telah menjalani 4 tahun masa perkuliahan dari masing-masing program studi di Sekolah Tinggi Teologi Universitas Batam. Ditetapkan di Batam pada tanggal 30 Juli 2022 oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Universitas Batam, Dr. Emi Juliana, Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, JAM, Magister Teologi. Terima kasih. Kami akan panggilkan wisudawan angkatan tahun 2021. Yang pertama, Demianus Wabia, Sarjana Teologia in absentia. Priscilla Dian Natali, Sarjana Teologia in absentia. Hosea Firman Hotagaul, Sarjana Teologia in absentia. Joshua Elnada Riu, Sarjana Teologia in absentia. Selanjutnya, kami akan panggilkan untuk Sarjana Pendidikan Agama Kristen tahun 2021. Yang pertama, Wisreno, Sarjana Pendidikan, anak dari Bapak Tasman Saleru Baja dan Ibu Marsalina.
Ibu Wahida Samaluisa. Devi Dayati Sarjana Pendidikan. In absentia. Salopati Gulo Sarjana Pendidikan, anak dari Bapak Faidi Rosi Gulo dan Ibu Melisa Gulo, in absentia. Melva Odo Siregar, Sarjana Teologi, anak dari Bapak Adi Siregar dan Ibu Pria Papahan. Selanjutnya kami akan panggilkan untuk program Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Andika Martinus Saugo, Sarjana Pendidikan. Anak dari Bapak almarhum Arisman Saugo dan Ibu Serlina Sagarau. Kristenius Olivati, Sarjana Pendidikan, anak dari Bapak Berman Saugo dan Ibu Widawati Sabama. Elia Kristabel Intan Sari, Sarjana Pendidikan. Anak dari Bapak Thomas Puji Widodo dan Ibu Maria Marsini. Dedi, Sarjana Pendidikan, anak dari almarhum Bapak Puan dan Ibu Mia.
Sekolah Tinggi Doniahu Predes Batam. Terima kasih untuk semua yang sudah selamat. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi hamba-hamba yang rendah hati, biarlah mereka menjadi citra Allah yang kudus. Inilah anak-anak Bapa, utuskan mereka sesuai dengan keahlian masing-masing. Di Tuhan nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. mengabdikan diri bagi bangsa dan negara Republik Indonesia
mengabdikan diri bagi bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. 4. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan Mengamalkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat dengan berpegang kepada etika dan keilmuan. bagi kesejahteraan masyarakat dengan berpegang kepada etika dan keilmuan. 5. 5. Setia dan berbakti kepada alma mater yang kami cintai, Setia dan berbakti kepada alma mater yang kami cintai, STT Huperetes Batam. STT Huperetes Batam. Tolong Tuhan, masa depan yayasan ini kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan, yang kami percaya ada berkat dan damai sejahtera di dalamnya. Kami mengingat untuk STT Huperetes Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang telah Tuhan pilih, berkati kami semua Tuhan. Kami mengingat juga untuk Kota Batam Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau menanamkan banyak gereja dan sekolah tinggi teologi di Kota Batam ini untuk bersatu memenangkan kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila Tuhan menolong kami Tuhan, bila kami bersatu hati, sama-sama memahami apa yang Tuhan inginkan ketika kami dipilih, ditempatkan dan ditanamkan di Kota Batam. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dan biarlah Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambutan yang pertama, kami persilakan kepada Melba Odor Siregar mewakili wisudawan. Kami mengucapkan terima kasih kepada alma mater tercinta Sekolah Tinggi Teologi Huperetes yang telah dipakai Tuhan untuk membentuk kami menjadi hamba Tuhan yang siap dipakai dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Rekan wisudawan, wisudawati yang saya kasihi, kelulusan bukanlah akhir dari perjuangan dan akhir dari mimpi, melainkan awal dari perjuangan yang telah menanti kita. Setelah berusaha mengenali diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki selama mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Huperetes, kini saatnya kita mengabdi kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan di masyarakat. Hari ini kita harus bangga, bukan hanya karena pencapaian akademis yang kita dapatkan. Kita harus bangga karena mulai hari ini kita akan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Berikutnya, kata sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Huperetes Batam, Dr. Eni Juliana, Magister Teologia, Magister Pendidikan Agama Kristen. Dipersilakan. Yang terhormat, Pembina Yayasan Visi Kasih Abadi, para ketua STT yang hadir, orang tua wisudawan yang saya kasihi, dan para wisudawan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan atas penyertaan Allah Tritunggal bagi sivitas akademika STT Huperetes. Oleh karena perkenanannya, kita bisa melaksanakan Dies Natalis dan wisuda sarjana hari ini dengan baik. Semua oleh karena Dia yang telah memulai pelayanan ini, menjaga dan akan terus memberkati STT Huperetes bersama Yayasan Visi Kasih Abadi. Karena kemurahan Tuhan, kami boleh bisa bangkit kembali dan terus menjalankan amanat pelayanan ini sebagai hamba yang dapat dipercaya. Banyak hal yang kami pelajari dalam 2 tahun ini. Kami mengevaluasi diri, akhirnya memutuskan untuk bangkit kembali bersama Dia.
yang punya pekerjaan dan memulai kembali pelayanan ini mulai dari nol. Tapi hal ini tidak mengurangi pengharapan dan sukacita kami untuk melayani dengan hati nurani kepada Allah, dan akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan pelayanan ini. Selamat kepada STT Huperetes. Selamat kepada para orang tua wisudawan. Selamat kepada wisudawan. Mari kita melanjutkan pelayanan ini untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan atas penyertaan Allah Tritunggal bagi Yayasan Visi Kasih Abadi sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, yakni STT Huperetes. Sebagai ketua yayasan yang baru dan baru saja menjalani tugas kurang lebih dari 6 bulan ini, saya melihat dan mengalami langsung bagaimana Allah memimpin STT Huperetes untuk kembali beroperasi. Allah mengirimkan orang-orang yang membantu kami untuk memulai kembali dalam pelayanan ini. Pengiriman mahasiswa untuk dididik di kampus yang kecil dan sederhana ini. Untuk itu, kami akan tetap berdiri teguh menjalankan amanat yang dipercaya dan diberikan kepercayaan ini. Doakanlah kami agar menjadi lembaga pendidikan yang baik, jujur, dan menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan dan dosen STT Huperetes untuk memulai kembali pelayanan ini. Akhir kata, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa syukur saya di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita yang boleh memberikan kita waktu dan kesempatan berkumpul pada hari ini. Bapak, Ibu, saya ingin menyampaikan salam hormat daripada Bapak Pembimas kepada kita semuanya, secara khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, juga kepada seluruh sivitas Sekolah Tinggi Teologi Huperetes. Beliau sebenarnya sangat ingin dan rindu untuk hadir pada kesempatan ini, tetapi oleh karena ada satu tugas dan tanggung jawab lainnya yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah kepada beliau, karena itu beliau mewakilkannya kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, tetapi kami mewakili pemerintah bersyukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan dan lewat Sekolah Tinggi Teologi Huperetes yang telah melahirkan tenaga-tenaga baru yang akan berkarya di Kota Batam ini dan sekitarnya. Biarlah wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini, kebahagiaanmu saat ini dapat diaplikasikannya di hari esok, karena perjuangan yang sesungguhnya akan dimulai hari esok. Ya, jadi romantikanya di kampus dengan segala suka dukanya yang tadi disampaikan Ibu Ketua atau lain sebagainya pernah mengalami suka dan duka, ya saat itu sudah berlalu itu. Saat ini kita memulai perjuangan yang baru. Kami pemerintah, secara khususnya di sini ada Bapak Ubah Sigalingging ya, yang mewakili wakil rakyat kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, akan bersama-sama dengan kami untuk bergandengan tangan mewujudkan mimpi Kristus Yesus Tuhan kita, menjadikan segala bangsa itu muridku, dan keberadaan kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Akhir kata Bapak Ibu, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah juga Sekolah Tinggi Teologi Operetes bersama sekolah tinggi teologi lainnya bisa semakin bersinergisitas, menghasilkan anak didik yang lebih baik untuk berkarya bagi Kota Batam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ini luar biasa. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan bahwa kehadiran kami secara pribadi sebagai anggota DPRD, karena ini Pak Bigner pun ngasih undangannya ini resmi tak resmi juga. Jadi biasanya kalau resmi pakai protokoler Pak, tapi saya lebih senang tidak pakai protokoler. Saya kira ini lebih bebas saya berbicara. Izin saya menyampaikan sepatah dua kata Pak. Saya ingin mengutip sebuah perkataan dari seseorang. Mungkin saya memulai dari bahasa kutipan ini. Dia mengatakan, "If you come to help me, you can go home again. But if you see my struggle as part of your own survival, then perhaps we can work together." Artinya kira-kira, jika Anda datang untuk menolong saya, Anda pulang saja ke rumah. Tetapi jika Anda melihat perjuanganku sebagai bagian dari kelangsungan hidupmu, maka kita bisa bekerja sama. Ini ucapan seorang wanita aborigin Australia. Seorang wanita aborigin Australia, tadi Ibu Ketua Yayasannya sepertinya sudah juga menunjukkan ketegarannya. Tapi memang saya tadi berharap bahwa acara hari ini adalah acara kegembiraan, karena Gaudium Sigitur itu artinya kita bergembira, bersuka cita. Karena di situ juga ada penghormatan terhadap Viva Academica. Jadi seluruh ini harus bergembira. Tetapi kenapa saya kutip tadi dari seorang perempuan aborigin ini? Jadi ini pembicaraan saya berkenalan dengan Ibu Evi ya. Bu Evi, saya pikir luar biasa STT. Jadi ini saya nonton di KDK TV nih. Ini ada KDK TV juga. Tadinya nggak kenal nih. Wah, ini menarik ini sekolah tinggi. Artinya tantangan yang dihadapi oleh sekolah tinggi ini menarik perhatian saya. Walaupun secara tidak sengaja ada Pak Bigner Utagaul menelpon saya. Ini bos saya kan orang Balai Kolam. Jadi kalau sama rakyat saya takut Pak. Jadi saya diperintah, saya harus siap. Nah ini menarik luar biasa karena apa? Begitu tinggi pergulatannya. Dan saya tanya, ada banyak mahasiswa juga ya, yang dari Mentawai, ada yang dari Nias, ada yang dari Batam dan mana-mana. Saya kira memang ini sesuatu yang patut dihormati dan tentu diapresiasi, karena bagaimana sekolah tinggi ini berjuang ya, start from the beginning itu tentu bukan pekerjaan yang mudah. Nah tentu kami sebagai anggota DPRD bincang-bincang dengan rasa hormat. Jadi bukan untuk menolong karena kasihan, bukan, tapi karena semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh STT Operetes ini. Saya berbicara dengan teman-teman, tentu dengan kewenangan saya sebagai anggota DPRD juga akan ikut berpartisipasi membantu yayasan di dalam menunjang pendidikan di STT Operetes. Bapak Ibu, tentu ada hal-hal yang penting juga barangkali karena ini berkaitan dengan wisuda yang ingin kami sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Jagarias tadi itu menyambung. Tentu kami tidak mengambil karena memang kami tidak mampu ataupun tidak menguasai yang berdasarkan Alkitab. Ini mohon maaf Pak. Jadi karena kami ini mungkin dari sisi yang lain. Ada kata-kata yang mengatakan bimbingan ada karena manusia tidak mampu menggunakan pengertiannya tanpa pertolongan orang lain. Bimbingan ada karena manusia tidak mampu menggunakan pengertiannya tanpa pertolongan orang lain. Bimbingan bermanfaat bila diperlukan bukan karena kurangnya kemampuan rasio, tetapi karena kurangnya keberanian untuk menggunakan rasio tanpa pertolongan pihak lain. Ini kutipan dari Immanuel Kant. Saya juga belum pernah ketemu beliau, ya. Tapi banyak pikirannya, tulisannya yang saya sudah baca. Tentu wisudawan-wisudawati itu sudah menerima pertolongan
menerima bimbingan, menerima bantuan dari sekolah tinggi. Tentu ini sesuatu yang harus dijaga, harus dihormati, dan juga harus diperjuangkan di dalam kehidupan berikutnya. Dalam hal ini tentu kita sudah sama-sama melihat bagaimana prosesi, bagaimana teman-teman dari mahasiswa yang tidak hanya dari Batam ini menjadi kebanggaan. Saya membayangkan ini Pak Ketua Yayasan, ya ini kan sekarang nih, nanti 5 tahunnya ada 500 nih yang wisuda nih, ya nanti 10 tahun ada 1000 nih, nggak muat lagi tempatnya, harus lebih besar. Ya saya yakin dengan semangat optimisme itu, dengan perjuangan yang luar biasa ini akan semakin berkembang. Tentu ada beberapa catatan juga kepada teman-teman mahasiswa setelah di wisuda ini. Kami berharap bisa menjadi terang dan garam ya, menjadi apa namanya motor untuk menunjukkan, terutama dalam misi kekristenan, terkait dengan apa yang disampaikan tadi dalam orasi ilmiah. Mungkin saya kutip ini sebagai tambahan yang terakhir, bahwa orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Itu kutipan dari Rendra, W.S. Rendra, seorang penyair Republik yang luar biasa. Jadi semangatnya sama ya, yang satu tadi menggunakan Alkitab, kalau saya menggunakan mungkin yang di luar dari Alkitab. Tapi semangatnya bahwa kita harus ya, orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Jadi inilah menjadi tugas kita semua, khususnya para wisudawan wisudawati hari ini. Dan sebagai sebuah pengingat kepada kita, saya ingin menyampaikan satu catatan dari teman saya. Tentu Bapak Ibu nggak suka semua dengan beliau, namanya Rocky Gerung ya. Beliau mengatakan bahwa gelar hanya menunjukkan orang pernah sekolah, gelar tidak menunjukkan orang pernah berpikir. Jadi tugas Bapak wisudawan wisudawati, tunjukkanlah bahwa Bapak adalah lulusan STT Hupretes yang memang diberkati dan mampu memberikan pencerahan kepada tengah-tengah masyarakat. Demikian, halo, terima kasih atas dari yayasan dulu, pesan untuk teman-teman yang udah di wisuda. Supaya mereka lebih lagi menghargai yang namanya alma mater, jujur dan selalu tetap pegang teguh dengan apa yang telah Tuhan tanamkan di dekat mereka. Jadi karena saya yang mendirikan dan menamai STT ini dari kata Yunani tentang hamba, yaitu hamba yang dipercaya. Maka pesan saya kepada para wisudawan, biar tampil di tengah masyarakat menjadi hamba Tuhan yang membawa amanat agung yang dipercaya Tuhan, dengan dasar tadi orasi saya bahwa memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, melayani masyarakat, melayani gereja dan siapa saja yang mereka jumpai. Itu pesan saya. Dari saya pribadi, dari Yayasan Visi Kasih Abadi, saya sebagai ketua yayasan, cuma satu ya saya mau ambil dan menghimbau satu poin. Kalau Yayasan Visi Kasih Abadi itu tidak pernah menelantarkan mahasiswa, dan itu hoax dari beberapa oknum-oknum yang tidak suka itu 2 tahun yang lalu, dan sampai sekarang ini pun oknum-oknum itu masih menggembar-gemborkan kalau Yayasan Visi Kasih Abadi menelantarkan mahasiswa. Itu tidak pernah ada. Seperti Bapak katakan, dari tahun 2004 ya sampai detik ini, semua mahasiswa kita sponsor. Ada prasmanan di bawah, silakan ya. Di restoran. Yayasan mengelola perguruan tinggi teologi di mana saja itu non-profit. Berarti kan ada saat-saat yayasan mengalami yang namanya kekurangan dana. Nah, ini kan diperlukan pemahaman hati bagi siapa saja di Hupretes. Karena mau keliling Indonesia, ada nggak STT yang menyelenggarakan pendidikan agama profit? Pasti mahasiswa ini sponsor. Berarti kan pada saat keuangan yayasan menurun, harus memilih yang bekerja di Hupretes itu harus memiliki hati memahami. Karena saya juga pimpinan perguruan tinggi juga di Jakarta. Jadi tidak perlu isu yang dikembangkan terbukti kan saya sebagai pengacara. Jadi dasarnya apa?
isu itu dikembangkan. Apakah penelantaran? Nah, penelantaran kan berarti mereka tidak ada lagi penampungan, tidak ada lagi tempat tinggal, tidak ada masalah di mana saja organisasi ada, apalagi perguruan tinggi dari berbagai strata orang yang datang dari berbagai daerah. Tapi ya puji Tuhan di tahun ini saya didatangkan, diundang, saya lihat mulai bangkit. Jadi saya hanya memberikan support bagi mereka sebagai pendiri untuk kembali bangkit karena alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia. TTU Peritas. Mantap.